Oke, kembali lagi di Game of Pride. Sekarang kita punya kesempatan buat bahas bengkel ini ya, bengkel ekstasis. Ini milik teman kita sendiri. 4 dari pemilik bengkel ini itu teman satu komunitas kita yaitu Sunmoriu. Cuma udah mau nggak jadi deh, udah mau nggak jadi deh. Ya masih vakum. Ya, oke, langsung aja kita nanya ke Mas Romeo sama Mas Abi. Mau ditanya-tanyain nggak Mas? Mau ya, mau dong, mau kan? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Yang pasti teman-teman nanya kan, gimana sih kok anak-anak baru lulus kuliah ini, orang 4 ini bisa bikin bengkel? Kepikirannya dari mana? Enggak, kuliah. oh iya, maksudnya baru lulus SMA ya kan? Enggak Sorry. juga. Gimana? Setengah kuliah. Oh, iya kan? Oh males ya kalau misalnya males kuliah kan kamu? Oh, enggak sih. Rajin. Kamu memang masih kuliah? Masih. Masih ya? Oke, masih. Ya, kalian bisa ceritain dong gimana awalnya bikin ini. Dari Romeo dulu deh, dari Romeo dulu. Awalnya kita Rom, tolong pegang sendiri dong. Si, mau rokokan. Oke. Oke, jadi pertama itu kita mau bikin bengkel itu berdua dulu aku sama Torik. Torik punya ide buat bikin, bisa nggak? Nggak bisa lagi. Suara dong. Punya ide buat bikin bengkel. Ya. Terus setelah itu ojo aku sih lah. Apa? Benar, iya. Ya, jadi awal mau buka bengkel itu dulu pertama kali aku sama Torik mau jualan spare part dulu. Kebetulan lagi di rumah temen, di rumahnya Dipa itu. Terus dari spare part maunya ke bengkel, akhirnya aku ngajak Abi sama Bagas juga. Nah dari situ kita kerja sama dulu sama bengkel lain. Sama MTC. Iya, sama MTC. MTC itu basisnya tapi 2 tak. Tapi masih bisa matic. Kita belajar dikit sambil kita juga megang bengkel. Terus ada kesempatan, ada rezeki juga. Kita buat bengkel sendiri. Nggak khusus Vespa, cuman kita lebih ke arah matic. Jadi pun sebenarnya Aerox juga bisa masuk, Vario juga masuk. Cuman karena kita sendiri empat-empatnya naik Vespa, jadinya brandingnya lebih ke Vespa gitu. Jadi Kalau aku mau nanya nih, ini kan yang awal kan tadi siapa Romeo sama Torik dulu ya. Terus kenapa kok kamu kepikiran ngajaknya Bagas sama Abi? Kenapa kok? Oh gini. Jadi waktu sebelum Torik ngajak itu, aku sama Abi udah kepikiran. Karena kita kuliah juga, jadi kepikiran buat bengkel khusus buka hari Minggu. Namanya dulu kalau nggak salah Sunday Garage. Sunday Garage. Jadi cuman buka di hari Minggu dan bukanya di rumahku. Karena Torik ngajak buka bengkel, jualan spare part, terus kenapa nggak digabungin aja? Buka bengkel deh. Terus Bagas juga sempat denger kan kita mau buka bengkel, terus dia join. Jadi kita berempat bangun bengkel ekstasis ini dari nol. Oke, bentar aku mau nanya lagi ya. Ini kan Abi ini yang awal aku kenal dia itu awal aku pasang knalpot itu yang masang ya ini si bangsat ini kan. Nah terus aku juga pikir sih, wah Abi ini kenapa nggak bikin bengkel awalnya kan? Oh ternyata emang udah kepikiran ya buat bikin bengkel sama Romeo ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Abi deh. Sih apa sih yang bikin kamu pas awal ngobrol sama Romeo itu, wah ini aku bakal serius sampai bisa bikin kayak gini? Kamu kan cuma diajak kan hitungannya, iya gak sih? Awal mula aku bikin bengkel ini sih sama-sama anak-anak itu gara-gara pertama sih aku diajak Romeo. Awal mula itu aku mau buat Sunday Garage yang tadi dibilang Romeo itu, yang buka hari Minggu, setiap hari Minggu. Awalnya sih Romeo sama aku itu mikirnya mau gantian bukanya di bengkel rumah Romeo sama gantian di bengkel rumahku sendiri. Itu alat-alatnya sih lumayan cukup mumpuni lah dan lumayan lengkap. Dan akhirnya kepikiran, ditawari sama Torik juga, akhirnya ngajak Bagas juga. Akhirnya dengan seiringnya waktu ini terus suka Vespa semua, hobi juga, terus lihat-lihat kalau ke bengkel kok mahal ya ganti-ganti. Akhirnya pinginnya mau nggak mau harus buat bengkel sendiri supaya
motong ongkos lah istilahnya ya kan. Kita Dapat ilmu juga ya. iya. Kita juga belajar dari bengkel yang kemarin yang di MTC itu. Kita juga belajar di situ, terus ngotak-ngatik sendiri. Ya itu sih kurang lebihnya. Ya untuk sampai saat ini sih kita alhamdulillah sih udah punya bengkel sendiri. Respect dari nol teman-teman, makanya ini dari nol teman-teman, makanya kalian kalau mau bermimpi itu nggak apa-apa ya kan, iya nggak sih? Nggak apa-apa, Nggak salah. Ya orang 4 ini bisa. Oh iya berasa. Oke sih. Pertanyaan selanjutnya, jelasin dong dari kalian awal masih ngikut bengkel orang kan istilahnya ya, sampai kalian punya bengkel sendiri, tempat sendiri. Bisa jelasin nggak? Teman-teman. Buka bengkel itu dari awal kita kan nempel masih Ya. nempel sama MTC, nggak tiba-tiba juga buka bengkel itu, masih kita ngelewatin hal-hal yang naik turun juga, nggak mulus juga, banyak yang dilalui sama aku, Abi, Torik, Bagas, itu banyak yang dilalui dari oke volume ya. Dari perbedaan ide Ya. juga kita lalui. Kan orang 4 ini ya. Pak. Soalnya juga orang 4. Cuman kita nemuin satu hal yang sama. Kita sama-sama mau belajar. Kita juga sama-sama suka Vespa. Itu yang hal yang kita sama. Akhirnya kita nempel dulu, kita belajar cara bongkar mesin, cara bersihkan CVT, dari hal kecil, dari masang bar end, dari masang-masang aksesoris. Terus kita sempet waktu awal pandemi itu Bingung. bukan bingung, tapi kita jadi males. Kita sempet kita ngalamin, duh wis gak usah wis kayak gitu. Soalnya apa, Kayak tanya. soalnya kita nggak bisa keluar juga Ya. kan, juga kan beberapa dari kita juga Oh dimarahin kalau pergi sama orang tuanya. oh ya, Pasti. Ya. soalnya juga kan kuliah sebenarnya online Iya. ya, jadinya ya kita harus di rumah, jadi kita juga bingung, dan itu bukan bengkel kita. Iya lagi. Iya. Ceritanya itu. Terus Mei itu Mulai cari-cari. kita mulai cari-cari cara. Terus sekitar Juli apa Agustus ya? Agustus itu kita ada rezeki, ada jalan, kita baru bangun bengkel ekstasi sini dengan uang-uang yang Kumpul. kita kumpul sebelumnya dan uangnya kita sendiri. Jadi nggak full dari yang tahun lalu, nggak. Malah yang tahun lalu sebenarnya banyak minusnya sebenarnya. Oh. Banyak minusnya. Soalnya kita masih belajar. Jadi tahun lalu tuh kita profit sedikit banget, bahkan mungkin nggak ada sebenarnya. Ya, masih ngikut orang dan kita nggak bisa ngatur uangnya, masuk keluarnya susah. Jadinya kita nyisin uang kita sendiri, terus kita gabungin, terus kita buka bengkel. Oke. Kita ngelengkapin kunci juga. Kunci pun sebenarnya awal pertama kali buka bengkel tuh pakai kunci yang ada di rumahku dulu, yang ada di rumahnya Abi. Terus Berat lah pokoknya. ya ekstasi buka di sini itu sebenarnya kunci juga masih nyicil, nggak full kayak gini. Sekarang alhamdulillah sudah lengkap. Terus juga dari Torik, pakainya Torik nawarin lahan yang nyewanya juga murah. Jadinya ya kita ambil aja, ya kita gas aja, ngambil kesempatan buat Mumpung kan, aji mumpung kan. ya bener, Udah punya kemauan, terus ada jalan. ada jalan. Jadi kita buka aja bengkel. Awalnya kerja. Awal mulanya sih ini kedai. Terus anak-anak juga berempat ini punya argumen banyak, terus jadiin satu, punya konsep. Akhirnya kayak gini konsepnya. Oh sih. Iya. Sendiri ya Bin ya. Iya. Ini kok di ada apalagi kan ada di video tadi tempat duduknya. Enak kan tempatnya. Kalian makanya bengkelnya sini aja. Kalau aku sih kesini kok urgent dekat rumah soalnya kan. Terus apa lagi sih? Wah, ini aku mau nanya ke Abi, sebagai Abi kan salah satu mekanik dari Ektasis ya. Iya kan, ada dua kan mekaniknya. Mekaniknya sebenarnya Kita semua sih, cuma yang lebih Abi memang turun ya kan. divisinya buat ngatur mekaniknya. Oh iya ya. Lah, itu apa sih kendala-kendala yang pernah dialamin sama Ektasis kayak atau customer yang wah
nggak enak nih customernya, pernah nggak ada kendala-kendala gitu sebagai mekanik atau kendala yang lain deh? Ya mulai dari yang bengkel yang dulu sebelum pindah itu juga banyak. Terus awal pindah sini juga banyak. Kita ngelewati mesin-mesin yang banyak problemnya gitu itu banyak sekali. Cuman kita di sini juga riset, juga masih belajar, improve terus. Istilahnya kita di sini tuh juga istilahnya kita di sini juga sama-sama improve lah istilahnya, sama-sama belajar. Untuk aku sendiri sih, kalau misalnya ada customer yang Mas ini kok nggak enak, ini kok nggak enak, coba saya rasain dulu apa mekanik yang satunya itu juga ngerasain, anak-anak juga ngerasain itu gimana sih, ada apa sih problem sebenarnya gitu. Dan habis gitu kita cek gitu, habis itu kalau misalnya mesin-mesin, kalau misalnya turun mesin ya turun mesin gitu. Tapi sih untuk saat ini problemnya sih alhamdulillah bisa terkendali sih, bisa terselesaikan. Pertanyaan selanjutnya ini menarik ini. Dengar-dengar kan kalian mau bikin apa ya, tim balap ya, balap kanipo atau balap keong atau nggak lucu ya, sorry nggak lucu sorry nyuci motor. Apa nih persiapan buat bener-bener turun, ada nggak? Persiapannya ada, Ya. tapi kita sendiri juga menyadari bahwa kita nih bengkel baru. Jadi pun riset kita sudah lakukan di motorku sama motornya Abi, dan kebetulan ada Dipa, dia naruh motor di sini. Dipa itu berantem maksudnya? Nggak ya, teman-teman. Jadi kita ngeriset di 3 motor itu. Selain Dipa siapa lagi? Cuman ada 3 ini yang kita riset yang betul-betul Abi, memang Oren ini ya, oren ini, belakang, terus pink di belakang juga, sama putih putih ini. Kita ngerisetnya macam-macam kok. Abi memang ngerisetnya buat yang balap, Dipa ngerisetnya buat yang tidak bisa sampai dipakai harian, yang kita riset. Kok motorku ini aku buat Dewi, semua aku niat buat Dewi. Tapi kok main berani. Iya. Jadi kita mau nyoba riset. Kan kebanyakan soalnya juga kalau kita mau full balap, motor-motor yang istilahnya customer maunya daily use. Iya. Sedangkan kok memang motornya Dipa ini kita nggak bisa ya. dipakai harian. Memang menggunakan cara-cara yang berbeda dari biasanya orang-orang. Tapi kok motor yang kayak motorku, motornya Abi, kita ngerisetnya buat daily. Jadi bisa dipakai harian dan contoh buat orang-orang lihat garapannya ekstasis. Ya, Pak Abi sendiri, kamu kan yang ya perempat kan turun ya Bang Met. Tapi kan Abi divisinya mekaniknya ya Bang Met. Apa yang udah kamu lakuin Bi buat turun nanti di balap ini? Yang tak lakuin nanti pas balap sih pasti prepare-nya ya, jelas nyetingnya, jelas istilahnya kayak kita butuh mesinnya kayak gimana, karakter mesinnya kan, karakter setiap motor ini kan beda ya, pasti kita harus nyesuaiin juga. Kalau misalnya nanti ada customer juga pengen balapan, kita juga nyesuaiin juga. Tapi ya kadang kalau customer mesti minusnya sih mintanya cepet, pernah sih kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya nanti kalau ada balapan ya pasti harus prepare dulu sama nyeting itu sih butuh waktu lama ya, sekitar 1 hari 2 hari lah kalau misalnya nyeting kirian atau gimana gitu. Oke. Terus Abi, aku mau nanya ke Abi sama Rumi ya, dua-duanya. Kalian kan ini bener-bener udah, maksudnya kepikiran lah ya buat, dan juga udah nyata kan, udah yang S ini berapa spek berapa? Yang S ini 64, S orange 64, Ya, 64, S S putih putih 61, sama yang Dipa yang berapa? Dipa 66. 6. Nah, kan udah ada lah ya motornya. Nah, kalian sendiri maunya itu balapnya bakal jadi yang nerimanya itu kayak yes, kalian tau lah anak-anak Surabaya ini, no offense cuma bener kan, kayak kok balapan ya jangan liar, kata-kata atau kakak-kakak yang suka ngajarin, yang tua-tua yang merasa udah lama main Vespa, itu kalian bakal ngikutin kata orang-orang itu yang balapan ya terus mianai, atau kalian juga akan main liar? Itu tanggapannya ya,
tanggapannya kita berdua nih. Bebas kan pendapatnya ya. bebas. Argumen punya sendiri. Ya itu juga balik lagi tanggapan bebas. Jadi orang-orang misalnya nanggepin kayak gitu, ya biarin aja. Iya, biarin aja. Ya, kalau aku sendiri sama Abi mau resmi ayo, Uyer juga ayo. Yang Oh, penting nurut ya, nurut. yang penting kita siap. Oh iya. Selama kita siap, kita ayo. Gitu aja. Tapi kok urusan Uyer atau resmi, ya itu balik lagi ke orangnya sendiri sih, nggak bisa nyalahin juga. Kan satu Vespa berjuta saudara, men. Ya Iya. apa? Tapi kakak-kakak yang itu suka nyalain, wis males. Ya, biarin aja kayak gituan. Iya biarin sih, cuma berarti kan ya, gonna hit. iya. Iya. Ini kan pengen kan aslinya. Aku pengen tahu nih sama Abi sama Romeo ya. Next kedepannya Ekstasis mau gimana sih? Melebarkan sayap. Oh ya. Ekstasis Enggak ya? pengennya ya. Pengennya pelanggan tambah banyak. Ya. Cewek tambah banyak. Oh enggak. Aku setia. Kita. Pelanggan tambah banyak, otomatis kita juga pengen buat pelanggan itu seneng sama garapan yang kita buat, kita lakuin. Terus rezeki juga tambah lancar, Amin. aksesoris juga tambah banyak yang dijual. Kunci-kunci juga jauh lebih lengkap lagi. Kalau Abi gimana kalau Abi? Kalau aku dari aku sendiri ya, yang pertama itu ya kepuasan pelanggan, karena di sini customer ya kalau misalnya dikerjain di kita enak, pasti dia juga balik ke sini lagi gitu. Kalau misalnya pelanggan enak, kita juga seneng. Ya kayak gitu sih kalau menurutku. Ini pertanyaan out of topic ya, barusan kepikiran ini. Gimana sih kalian bisa bagi waktu antara keluarga, cewek, ya kan? Dua orang ini kan ceweknya kan banyak kan ya? Maksudnya satu cuma jajannya, oh enggak, sorry. Gimana sih kalian bisa bagi waktu, kan masih kuliah juga kan kalian? Gimana sih? Enggak. Kuliah ya dijalanin aja, kan online juga. Jadi ya dijalanin aja, masuk, ujian. Tapi memang kalau aku sendiri fokusnya di bengkel. Kalau pacar ya setelah pulang dari bengkel, keluarga ya setelah pulang dari bengkel. Ya kayak orang kerja aja biasanya. Kalau Abi gimana? Ceweknya kan banyak. Waduh. Kalau dari aku sih, kita kan berempat ya. Kita punya istilahnya punya piket lah istilahnya. Makanya istilahnya kita bisa sama-sama bagi waktu, bagi sama keluarga, pacar, sama yang lain juga bisa. Lah kita di sini itu punya piket dibagi sama anak 4 ini. Saya kiranya makanya bisa ke handle lah istilahnya. Kalau misalnya kuliah ya istilahnya kita di piket itu, makanya kita ngatur jadwal semua sih. Makanya di piket itu kita bisa kendaliin gitu. Ini di Ekstasis ini ada ini nggak Mas? Garansi. Kalau kan ini, kalau bengkel enggak sih, nggak boleh ngomongin bengkel sebelah sih, cuma kan kalau ada garansinya kan enak pelanggannya. Ada nggak? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab gitu. Ada kan? Ya ada kalau kita garansi. Nggak usah spart. Kita kok misalnya kayak porting cam kurang enak, kita kita turun mesin lagi, kita garap lagi. Tapi itu ada charge-nya? Enggak Nggak ada. ada. Kalau memang masih istilahnya barusan, terus misalnya terus kurang enak atau barangnya memang rusak, kita ganti. Kalau parts deh. Parts dulu deh. Itu per berapa ini? Nah kok parts kita masih nyetok partnya yang khusus, misalnya kayak Yang sering dipakai. roller, shock breaker kita masih belum punya. Shock breaker, apa roller kayak gitu. Misalnya memang ada rusaknya. Misalnya memang itu ada rusaknya, kita pasti garansi. Kok memang itu rusaknya gara-gara kita gitu. Atau memang barangnya cacat, kita pasti gantiin. Itu aja kok. Kalau mesin itu per berapa? Misalnya kalau mesin aku misalnya porting di Ekstasis, terus misalnya nggak enak lah berbet atau gimana ya, terus per berapa atau for up deh, per misalnya 3 hari aku nggak sampai 2 hari lah, 2 hari terus keluar asap putih gitu kan, berarti pistonnya nge-crack gitu, gimana?
Ya kalau gitu balikin aja, kita benerin. Kalau memang misalnya rusaknya di misalnya bore up ya, rusaknya di piston, berarti kan itu karena bore up. Ya kita benerin. Gitu. Enggak ada charge tambahan. Enggak ada charge tambahan. Benar. Kita nggak ada charge apa? Ya kita sering kayak gitu. Misalnya ada orang kemarin sempat ada noken kalau nggak salah. Nokennya kurang enak. Itu sampai 3 kali kita turun mesin gitu. Tanggung jawab lah ya. Nah, ternyata bukan noken. Ternyata bukan noken ya, karena memang motornya di mesinnya motor apa ya kemarin ya? Roces ya? Prosesnya Iya, kemarin lempar di velvet. Ya itu udah waktunya udah umur. Ya kita cuma cas di rocesnya aja. Turun mesinnya free semuanya. Karena istilahnya Ya, yang garansi, kita tanggung jawab kita lah. garap noken gitu. Jadi kok memang istilahnya kita yang buat kerusakan, kita yang benerin. Gitu Nah, aja. makanya kalau kalian mau aman bisa datang ke sini, ya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju dong. Tapi ya pilihan sih mau kemana aja ya kan. Ya kan cuma menginfokan aja kalau di ekstasis bisa kayak gitu ya kan. Oke, kayaknya udah cukup ya video kali ini. Udah 20 menit lebih ngobrol-ngobrol sama bengkel sahabat saya sendiri dan teman-teman. Apa lagi ya? Ngomong apa ya? Ya wis. Game of Pride ya. Iya. Thank you ya, Game of Iya. Pride. Thank you ya ekstasis sudah mau. Thank you buat ekstasis sudah mau tanyain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke?